Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau membentang luas, kehidupan masyarakat berjalan sederhana. Anak-anak berlarian di jalan tanah, ibu-ibu sibuk menjemur pakaian di halaman, dan bapak-bapak berangkat ke sawah dengan cangkul di pundak. Desa itu dikenal sebagai desa yang religius. Setiap waktu sholat, suara adzan menggema dari masjid tua di tengah kampung. Suaranya merdu, mengundang siapapun untuk bersegera menunaikan kewajiban kepada Allah. Namun, di balik suasana damai itu, ada satu sosok yang menjadi buah bibir warga. Namanya Jamal, pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tinggi tapi kurus, kulit sawo matang, wajah tirus dengan mata merah karena sering mabuk. Pakaian yang ia kenakan jarang rapi, kaos lusuh dan celana pendek kusam, baunya menyengat alkohol. Hampir setiap sore, Jamal bisa ditemukan duduk di warung kecil dekat jalan desa, menenggak minuman keras bersama kawan-kawannya. Kebiasaan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Warga desa sering mengelus dada melihat tingkah Jamal. Di saat orang lain bersiap ke masjid ketika adzan berkumandang, ia justru semakin keras tertawa, bercanda kasar, bahkan terkadang membuat keributan. Ada saja yang dikomentari, dari suara adzan yang ia bilang terlalu keras, sampai warga yang rajin ke masjid ia ejek dengan sebutan, sok suci. Desa yang tentram sering dibuat gaduh oleh ulah Jamal. Beberapa kali ia pulang dalam keadaan sempoyongan, berjalan terhuyung-huyung di jalan desa, bahkan jatuh di sawah atau got hingga menimbulkan gelak tawa anak-anak yang melihatnya. Tapi bagi para orang tua, tingkahnya bukan lucu, melainkan memalukan. Mereka mengkhawatirkan dampak buruk bagi generasi muda. Kasihan keluarganya. Begitu bisik tetangga yang menyaksikan. Anaknya pintar, istrinya sabar, tapi punya suami seperti itu, sungguh ujian besar. Dan benar saja, kehidupan rumah tangga Jamal jauh dari kata harmonis. Istrinya, Rohani, adalah sosok perempuan sabar. Ia sering menahan air mata ketika tetangga membicarakan aib suaminya. Sementara itu, anak semata wayangnya, Ilham, seorang remaja berusia 14 tahun, tumbuh dengan rasa malu yang mendalam. Ia kerap menundukkan wajah setiap kali teman-temannya mengejek. Itu anak pemabuk, anak Jamal tukang mabuk. Meski begitu, Jamal tak pernah merasa salah. Ia menganggap hidupnya biasa saja, dan mabuk hanyalah hiburan untuk melupakan lelah. Baginya, semua orang di desa terlalu ikut campur dengan urusannya. Bahkan, ia merasa lebih berani daripada orang lain karena tidak takut menentang aturan. Namun, keberanian yang salah arah itu perlahan akan menyeretnya pada kehancuran. Karena Jamal tidak sadar bahwa hidupnya sedang menantang bukan hanya warga desa, tapi juga peringatan Allah. Dan dari sinilah, kisah azab itu mulai ditulis. Di balik tingkah Jamal yang dianggap lucu-lucuan oleh sebagian orang, sesungguhnya ada keluarga yang menanggung beban berat. Rohani, istrinya, adalah seorang perempuan yang sabar sekaligus tabah. Wajahnya tirus, kulitnya kecoklatan karena sering bekerja di sawah dan kebun tetangga untuk menambah penghasilan. Meski tubuhnya kurus, sorot matanya menunjukkan ketegaran seorang ibu yang berjuang keras demi keluarganya. Setiap pagi, Rohani sudah bangun lebih awal. Ia memasak nasi di tungku kayu, menyiapkan lauk sederhana, kadang hanya tempe goreng atau sayur daun singkong. Setelah itu, ia menyiapkan pakaian anaknya, Ilham, agar bisa berangkat sekolah. Ilham adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki, seorang remaja 14 tahun yang cerdas, rajin belajar, dan penuh harapan. Namun, semua kebaikan itu seakan ternodai oleh sikap Jamal. Pulang dalam keadaan mabuk sudah menjadi rutinitasnya. Kadang ia masuk rumah dengan langkah terhuyung, mulut bau alkohol, lalu marah-marah tanpa alasan. Pernah suatu malam, ia pulang dan langsung menendang panci di dapur karena merasa makanannya tidak enak. Piring pecah berserakan. Suara bentakan menggetarkan rumah kecil itu. Rohani hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak semakin memancing emosi suaminya. "Kenapa kau diam saja? Aku ini kepala rumah tangga," teriak Jamal. Wajahnya merah karena alkohol. "Maaf, Bang, maaf," jawab Rohani lirih. Suaranya hampir tak terdengar.
Ilham yang saat itu sedang belajar di ruang tengah hanya bisa menutup telinga. Bocah itu paham betul bahwa membantah ayahnya hanya akan menimbulkan amarah lebih besar. Ia sering memilih keluar rumah, duduk di beranda, menatap langit malam sambil berdoa dalam hati agar ayahnya berubah. Malam-malam penuh tangisan itu menjadi rahasia keluarga kecil ini. Rohani tahu, tetangga juga sering mendengar keributan dari rumahnya. Tapi mereka hanya bisa berbisik-bisik di balik pagar. Tidak ada yang berani terlalu ikut campur. Kasihan Rohani, sabarnya luar biasa. Kalau bukan karena anaknya, mungkin ia sudah pergi meninggalkan suaminya. Begitu kata ibu-ibu desa. Yang lebih menyakitkan adalah ketika Ilham menjadi bahan olokan teman-teman sekolahnya. Setiap kali ia lewat, selalu ada yang berteriak, "Hei, anak pemabuk!" Atau, "Bau arak ikut sampai ke sekolah." Wajah Ilham memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia hanya bisa menunduk dan berjalan cepat, menahan perasaan yang terus terkoyak. Meski begitu, Ilham tetap rajin belajar. Ia percaya bahwa suatu saat, ilmu dan kesabarannya akan menjadi jalan keluar dari penderitaan ini. Sementara Rohani terus berdoa setiap malam, memohon agar suaminya diberi hidayah. Namun doa-doa itu seakan terhenti di langit, tidak pernah kembali dengan jawaban. Jamal semakin keras kepala. Ia bahkan merasa bangga bisa melawan norma yang ada di desa. Dan puncaknya terjadi suatu sore, ketika Jamal berani menantang suara suci adzan yang menggema dari masjid. Dari sinilah, bencana yang lebih besar akan dimulai. Sore itu, udara desa begitu sejuk. Angin bertiup lembut dari arah sawah, membawa aroma padi muda yang menenangkan. Warga desa mulai bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa bapak terlihat pulang membawa cangkul di pundak, sementara anak-anak berlarian menuju masjid kecil di tengah kampung untuk mengaji sebelum adzan maghrib berkumandang. Di warung kecil dekat persimpangan jalan desa, Jamal duduk bersama dua orang temannya. Di meja kayu tua itu, botol arak berjejer, sebagian sudah kosong, sebagian masih penuh. Wajah Jamal merah, matanya sayu, namun mulutnya terus tertawa keras, mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat beberapa orang yang lewat hanya bisa menggelengkan kepala. "Sudahlah, Jamal. Cukup minumnya. Orang-orang mau ke masjid, jangan buat malu lagi," kata salah satu temannya, mencoba menenangkan. Namun Jamal justru menepuk meja keras. "Malu? Malu dari mana? Aku tidak butuh masjid. Hidupku baik-baik saja meski tidak ikut sholat. Kalian ini sok suci semua." Tak lama kemudian, suara merdu adzan maghrib berkumandang dari masjid desa. Suara itu menggema, lembut namun penuh wibawa, memanggil seluruh umat untuk bersujud kepada Allah. Suara adzan yang biasanya membuat hati tentram, justru membuat Jamal naik pitam. Ia berdiri, tubuhnya terhuyung karena mabuk, lalu berteriak lantang, "Hei, hentikan suara itu. Adzan tidak ada gunanya. Orang-orang hanya disuruh datang, lalu pulang dengan perut lapar. Apa gunanya semua itu?" Warga yang mendengar sontak terkejut. Seorang bapak yang baru pulang dari sawah berhenti, menatap Jamal dengan heran. Beberapa anak yang tadinya berlari menuju masjid, berhenti sejenak, menoleh dengan wajah takut. Seorang ibu buru-buru menarik anaknya agar menjauh. Suasana desa yang biasanya tenang, mendadak tegang. "Jamal, jaga mulutmu," tegur seorang warga dengan nada tinggi. Namun Jamal malah tertawa. "Kenapa? Kalian marah? Aku bicara apa adanya. Adzan itu hanya suara, tidak bisa memberiku makan." Tawa sinisnya membuat dada orang-orang yang mendengar terasa sesak. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menantang suara suci yang diserukan untuk ibadah? Di desa yang religius, sikap Jamal dianggap bukan sekadar mabuk, tapi penghinaan besar terhadap agama. Beberapa pemuda yang mendengar mulai mendekat, hendak menegur dengan tegas. Namun seorang ustadz desa, Ustadz Karim, menahan mereka. "Biarkan aku yang bicara," katanya tenang. Dengan langkah mantap, beliau mendekati Jamal. "Jamal, berhentilah berkata begitu. Adzan adalah panggilan Allah. Jangan sampai kau menyesal karena kata-katamu sendiri."
Ingat, lidah bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam jurang yang dalam. Namun Jamal hanya terkekeh, menatap Ustadz itu dengan mata setengah mabuk. Ustadz, Ustadz, kau selalu bicara soal neraka. Kalau memang ada neraka, biar aku yang merasakannya. Aku tidak takut. Ucapan itu membuat orang-orang yang mendengar menutup mulut. Sebagian beristighfar, sebagian lagi menunduk ngeri. Mereka sadar, Jamal sudah terlalu jauh. Kesombongannya bukan lagi sekadar mabuk, melainkan menantang Allah secara terang-terangan. Sore itu menjadi awal dari bencana yang lebih besar. Sebuah kalimat lancang yang keluar dari mulut Jamal akan menjadi pintu masuk bagi azab yang kelak menimpanya. Warga hanya bisa saling pandang. Tak menyangka ada orang di desa mereka yang berani menantang Adzan dengan begitu sombongnya. Dan sejak hari itu, nama Jamal bukan lagi sekadar identik dengan pemabuk. Ia mulai dikenal sebagai orang yang berani menantang Adzan, sesuatu yang membuat warga makin resah dan menunggu kapan balasan itu akan datang. Keesokan harinya, kabar tentang Jamal yang menantang Adzan sudah tersebar ke seluruh pelosok desa. Dari ibu-ibu yang menumbuk padi di halaman, sampai bapak-bapak yang berkumpul di balai desa, semua membicarakan hal yang sama, keberanian Jamal yang dianggap kebablasan. Tak masuk akal, ada orang berani bilang Adzan tidak berguna, ujar Pak Salim, seorang tokoh desa yang sudah sepuh. Kalau dibiarkan, anak-anak bisa meniru. Harus ada yang menegurnya dengan keras. Timpal yang lain. Sore itu, beberapa warga sepakat mendatangi rumah Jamal. Rumah itu sederhana, berdinding bambu, beratap rumbia. Di teras depan, Rohani tampak duduk menunduk, wajahnya penuh resah. Ia sudah mendengar apa yang dilakukan suaminya, dan hatinya hancur. Saat rombongan warga datang, Rohani hanya bisa berkata pelan, "Ampunilah suamiku, Pak, dia memang keras kepala. Saya sudah berkali-kali menasihati, tapi tidak didengar." Warga masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah, Jamal sedang rebahan, masih dengan wajah lelah sisa mabuk. Saat melihat banyak orang masuk, ia duduk dan menyeringai. "Ada apa ini? Kalian datang ramai-ramai. Mau apa?" Seorang pemuda maju. "Kami datang untuk menegurmu, Mal. Perbuatanmu kemarin sudah keterlaluan. Kau menghina Adzan. Itu bukan sekadar mabuk. Itu sudah menantang Allah." Jamal tertawa keras. Suara tawanya menggema di rumah kecil itu. "Kalian ini aneh. Aku hanya bicara apa yang kupikirkan. Kalau kalian tersinggung, itu urusan kalian, bukan aku." Suasana mulai memanas. Beberapa warga ingin marah, tapi Ustadz Karim yang ikut hadir segera menenangkan. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Jamal, jangan keras kepala. Setiap ucapan ada hisapnya. Kau tidak sadar. Kata-katamu bisa membawamu ke azab. Dengarlah, aku menasihatimu bukan karena benci, tapi karena sayang. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari." Jamal menatap Ustadz itu dengan tatapan sinis. "Ustadz, dari dulu kau cuma bisa ngomong soal dosa dan neraka. Aku hidup begini, toh aku masih sehat, masih bisa makan, masih bisa minum. Kalau memang kata-kataku salah, biar Allah sendiri yang menghukumku. Aku tidak peduli." Kata-kata itu membuat ruangan hening seketika. Warga terdiam, sebagian menunduk sambil beristighfar, sebagian lagi menahan amarah. Mereka sadar, Jamal bukan hanya menolak nasihat, tapi juga menantang dengan sombong. Ustadz Karim menghela napas panjang. "Baiklah, Jamal. Aku sudah menyampaikan kewajibanku. Semoga Allah membuka hatimu sebelum terlambat." Rohani yang mendengar percakapan itu hanya bisa menangis pelan. Ia tahu, suaminya semakin jauh dari jalan yang benar. Ilham, anak mereka, berdiri di pojok ruangan, menunduk, malu melihat ayahnya menantang Ustadz di depan banyak orang. Setelah itu, warga pulang dengan perasaan campur aduk. Ada yang geram, ada yang iba. Tapi satu hal pasti, mereka yakin cepat atau lambat, ucapan Jamal akan berbalik menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu,
Suara adzan Isya kembali berkumandang dari masjid desa. Warga berbondong-bondong menuju rumah Allah dengan hati tentram. Namun di rumah Jamal, suasana justru sebaliknya. Ia duduk di teras, masih menenggak arak, lalu bersenandung meledek irama adzan yang baru saja terdengar. Sungguh, kesombongan itu semakin nyata. Dan perlahan, tanda-tanda balasan pun mulai mendekat. Malam itu, udara desa terasa berbeda. Angin bertiup kencang, dedaunan pisang berderik, dan suara anjing melolong bersahut-sahutan. Warga desa banyak yang sudah terlelap. Namun di rumah Jamal, suasana mencekam sedang terjadi. Jamal terbaring di atas tikar pandan, tubuhnya gelisah. Keringat dingin mengucur deras meski malam itu udara dingin. Ia mengigau, bergumam kata-kata yang tak jelas. Wajahnya pucat. Napasnya terengah-engah. Tiba-tiba ia berteriak keras. Jangan! Jangan dekat-dekat aku. Suara itu. Hentikan suara itu. Rohani yang sedang merapikan pakaian terlonjak kaget. Ia segera menghampiri suaminya. Bang! Bangun! Ada apa? Ilham juga berlari dari kamarnya. Menatap ayahnya dengan wajah ketakutan. Jamal terbangun dengan mata melotot. Napas memburu. Tubuhnya gemetar, dan ia langsung duduk sambil memegangi kepalanya. Aku bermimpi buruk, katanya lirih. Rohani menatapnya cemas. Mimpi apa, Bang? Dengan wajah pucat, Jamal menjawab. Aku berada di tempat gelap. Lalu terdengar suara adzan, tapi bukan menenangkan. Suaranya menggelegar, mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku lari. Tapi suaranya makin dekat. Aku jatuh, dan tiba-tiba ada api besar yang mengejarku. Panasnya membakar. Aku tidak bisa lari. Ilham menelan ludah, ketakutan mendengar cerita itu. Sementara Rohani hanya bisa beristighfar, menunduk dalam. Ia tahu, mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu adalah pertanda, peringatan dari Allah. Namun bukannya sadar, Jamal justru menggeram. Ini hanya mimpi. Aku tidak percaya itu tanda apapun. Ia bangkit, mengambil botol arak yang masih tersisa di meja, lalu meneguknya dalam-dalam. Minuman ini lebih bisa menenangkan daripada mimpi bodoh itu. Rohani menahan tangis. Ia ingin merebut botol itu, tapi tahu usahanya hanya akan berujung bentakan atau pukulan. Ilham memilih masuk ke kamar lagi, menutup pintu. Tak sanggup melihat ayahnya semakin larut dalam kesombongan. Keesokan paginya, wajah Jamal tampak lemas. Matanya merah, tubuhnya goyah. Tapi ia tetap berjalan ke warung. Di sana, ia kembali duduk, membuka botol arak, dan mulai menertawakan orang-orang yang lewat menuju masjid subuh. Hei, kalian ini sok suci. Solat subuh tidak akan membuat sawahmu panen lebih cepat. Teriaknya pada seorang bapak yang lewat. Bapak itu hanya diam, menunduk, beristighfar dalam hati. Warga lain yang mendengar hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sadar, Jamal semakin keras kepala, semakin menantang adzan, meski sudah diberi tanda lewat mimpi yang begitu jelas. Di malam-malam berikutnya, mimpi serupa terus menghantui Jamal. Ia selalu mendengar suara adzan menggema. Kali ini lebih dekat, lebih keras, seakan menusuk telinganya. Kadang ia melihat sosok bayangan hitam mengejarnya. Kadang ia melihat dirinya terperangkap dalam api. Namun, bukannya bertobat, Jamal justru semakin membangkang. Kalau Allah memang mau menghukumku, biar saja. Aku tidak takut, katanya berulang kali. Warga yang melihat perubahan wajahnya, semakin pucat, tubuh semakin kurus, matanya cekung, mulai berbisik. Itu bukan lagi karena arak, itu tanda, balasan sudah dekat. Dan benar saja, pertanda itu hanya awal. Malam berikutnya, musibah yang lebih besar akan benar-benar menimpa Jamal, sebagai jawaban atas kesombongannya. Malam Jumat itu, suasana desa begitu tenang. Angin berhembus lembut membawa suara jangkrik dari pematang sawah. Lampu-lampu minyak di beranda rumah warga berkelip redup. Sementara cahaya bulan separuh menggantung di langit. Warga desa berbondong-bondong menuju masjid,
memenuhi panggilan adzan Isya yang berkumandang merdu dari pengeras suara. Namun di warung kecil dekat persimpangan, suasana berbeda. Di sanalah Jamal duduk dengan botol arak di tangannya. Wajahnya merah, matanya sayu, tawanya keras membelah malam yang tenang. Dua orang temannya mencoba menahan. "Sudahlah Mal, berhenti. Ini malam Jumat, jangan buat ulah lagi." Tapi Jamal malah menenggak araknya dalam-dalam, lalu meletakkan botol dengan hentakan di meja. Malam Jumat? Justru malam ini suara adzan paling keras. "Aku sudah bosan mendengar suara itu tiap malam," katanya, tertawa terbahak-bahak. Saat suara adzan Isya semakin menggema, Jamal berdiri dengan tubuh terhuyung, lalu menengadah ke langit sambil berteriak, "Hei, suara itu! Berhentilah! Aku tidak mau mendengarmu lagi. Kau hanya mengganggu hidupku." Orang-orang yang lewat menuju masjid berhenti sejenak, menatap ngeri. Beberapa anak muda yang mendengar langsung menundukkan kepala, beristighfar. Ada yang berbisik, "Astagfirullah, dia sudah terlalu jauh." Tiba-tiba, di tengah tawa kerasnya, tubuh Jamal kaku. Botol arak jatuh dari tangannya, pecah di lantai warung. Matanya melotot, mulutnya terbuka. Lalu dari bibirnya keluar busa putih. Tubuhnya bergetar hebat. Kakinya menghentak-hentak lantai kayu warung. Orang-orang panik berlarian. "Jamal! Jamal!" teriak temannya, mencoba memeganginya. Tapi tubuh Jamal semakin kaku. Matanya terbalik. Wajahnya memerah lalu membiru. Warga yang lewat berhenti. Sebagian menjerit. Sebagian berlari memanggil Ustadz Karim. Rohani yang mendengar kabar segera datang. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat suaminya tergolek di lantai warung. Tubuhnya kejang, napasnya tersengal. "Ya Allah, Bang! Sadarlah!" Rohani menangis sambil mengguncang tubuh suaminya. Ilham yang ikut datang hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Ia melihat ayahnya dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya penuh busa, suaranya mengerang seperti kesakitan. Dalam hati kecilnya, ia berkata lirih, "Inikah balasan dari Allah untuk ayahku?" Dengan cepat, beberapa warga menggotong tubuh Jamal ke rumahnya. Wajah-wajah mereka pucat, sebagian masih beristighfar, sebagian lagi menggeleng tak percaya. "Azab sudah datang," bisik salah seorang bapak dengan suara gemetar. Di rumah, Jamal dibaringkan di tikar pandan. Tubuhnya masih gemetar, tangannya mencakar udara, seolah-olah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Matanya melotot, mulutnya terus bergumam. "Suara itu, hentikan suara itu, adzan, adzan." Rohani menangis keras, memegang tangan suaminya. Ilham menutup wajah dengan kedua tangannya, tak sanggup melihat penderitaan itu. Sementara warga yang mengelilingi hanya bisa beristighfar, menyadari bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa, melainkan balasan dari ucapan lancang Jamal terhadap adzan. Malam itu menjadi malam panjang yang penuh kepanikan. Jamal terus meronta hingga tubuhnya kelelahan. Dan meski akhirnya ia terdiam, nafasnya semakin berat, wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Semua orang di ruangan itu tahu, saat yang ditakuti sudah semakin dekat. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan, mengetuk atap rumbia rumah Jamal, menambah suasana mencekam. Di dalam rumah bambu itu, Jamal terbaring di atas tikar pandan. Tubuhnya masih lemah, napasnya tersengal. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya memelototkan pandangan kosong ke langit-langit. Rohani duduk di sampingnya, memegangi tangannya erat-erat. Air mata tak henti-henti mengalir di pipinya. "Bang, sadar Bang, istighfar, sebut nama Allah," katanya dengan suara bergetar. Namun Jamal hanya menggeram, seolah menolak kata-kata istrinya. Ilham berdiri di pojok ruangan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia tak pernah melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu. Dalam hatinya, ada rasa marah, sedih, sekaligus takut. "Ayah, kenapa harus begini?" bisiknya lirih. Warga desa yang memenuhi ruangan ikut terdiam. Beberapa beristighfar keras-keras. Sebagian lagi hanya bisa menatap dengan wajah ngeri.
Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang yang berani menantang adzan kini berada di ujung ajal dengan keadaan mengenaskan. Tiba-tiba, Jamal menjerit keras. Tubuhnya terangkat setengah, matanya melotot liar, tangannya mencakar-cakar udara. Hentikan! Hentikan suara itu! Jangan panggil aku! Aku tidak mau dengar adzan itu lagi, teriaknya sambil menutup telinganya. Namun suara itu hanya terdengar olehnya. Warga yang menyaksikan saling pandang, menyadari bahwa Jamal sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat. Jeritan itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Tak lama kemudian, tubuh Jamal kembali terkulai. Nafasnya semakin berat, suaranya parau. Dari mulutnya keluar busa putih bercampur darah. Rohani menjerit, "Ya Allah, ampunilah suamiku." Sambil memeluk tubuh Jamal yang mulai dingin. Jamal masih berusaha berbicara, meski suaranya nyaris tak terdengar. "Panas, panas sekali, aku terbakar," katanya dengan suara parau, lalu menjerit keras terakhir kalinya. Tubuhnya kejang, lalu terdiam kaku. Matanya tetap melotot, wajahnya meringis dalam ketakutan. Rohani menjerit sejadi-jadinya, memeluk tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Ilham jatuh berlutut, menangis keras sambil menutup wajah. Warga desa menunduk, ada yang beristighfar, ada yang mengusap air mata. Ustadz Karim yang hadir malam itu berkata lirih, "Inilah balasan dari kesombongan. Jangan pernah menantang panggilan Allah, karena kita hanyalah hamba yang lemah." Suaranya bergetar, menambah suasana pilu malam itu. Jenazah Jamal dibaringkan dengan kain seadanya. Namun wajahnya tetap kaku dengan ekspresi menakutkan, seakan menjadi peringatan abadi bagi siapa saja yang melihatnya. Rohani hanya bisa menangis terseduh, sementara Ilham memeluk ibunya erat. Malam itu, desa yang biasanya tenang diguncang peristiwa besar. Semua orang yang mendengar dan menyaksikan sepakat, Jamal telah mendapat balasan di dunia, dan kisahnya akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Pagi itu, kabar kematian Jamal cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Dari sawah hingga pasar, semua orang membicarakan hal yang sama. Pria pemabuk yang berani menantang adzan kini telah tiada dengan cara yang mengenaskan. Rumah bambu sederhana tempat Jamal tinggal dipenuhi warga. Beberapa ibu-ibu sibuk membantu Rohani menyiapkan kain kafan, sementara bapak-bapak menyiapkan liang lahat di pemakaman desa. Ilham duduk di samping jenazah ayahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Meski hatinya masih terluka, ia berusaha tabah, memegang erat tangan ibunya. Saat jenazah Jamal hendak dimandikan, hal mengejutkan terjadi. Tubuhnya terasa kaku dan berat, sulit digerakkan. Air yang disiramkan tidak membuatnya tenang, justru menimbulkan bau menyengat yang membuat beberapa orang terbatuk-batuk. Wajah Jamal tetap kaku dengan mata melotot dan ekspresi meringis ketakutan. Beberapa warga menunduk, beristighfar, tak sanggup menatap lama. "Subhanallah, ini pertanda," bisik seorang bapak tua dengan suara gemetar. "Benar, jangan sampai kita seperti dia," jawab yang lain lirih. Proses pemakaman pun berjalan dengan berat. Liang lahat yang sudah digali terasa sempit, seolah sulit menerima tubuh Jamal. Para penggali kubur harus berusaha keras agar jenazah bisa masuk. Semua warga yang hadir melihatnya dengan hati bergetar, sadar bahwa perbuatan Jamal semasa hidup benar-benar mendatangkan azab bahkan hingga liang lahat. Di tepi makam, Rohani menangis terseduh, wajahnya tertutup selendang lusuh. Ilham berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan ibunya meski dirinya sendiri masih terguncang. Ustadz Karim maju, memberikan nasihat singkat setelah pemakaman selesai. "Saudara-saudaraku," ucapnya dengan suara tegas namun penuh iba, "kita semua telah menyaksikan bagaimana akhir hidup seorang yang berani menantang panggilan Allah. Jangan pernah kita anggap remeh suara adzan. Itu bukan sekadar suara, itu panggilan dari Tuhan kita. Barang siapa meremehkannya, sama saja ia menantang Allah, dan balasan bisa datang kapan saja." Warga terdiam, ada yang mengusap air mata, ada yang menunduk menyesali diri. Semua merasakan getaran pelajaran besar hari itu. Sejak kejadian itu, desa menjadi lebih hati-hati.
Anak-anak semakin rajin ke masjid, para bapak lebih disiplin menunaikan sholat, dan ibu-ibu tak pernah bosan mengingatkan keluarga mereka. Nama Jamal menjadi peringatan, sebuah kisah nyata yang diceritakan dari mulut ke mulut. Seorang pemabuk yang berani menantang adzan, namun hidupnya berakhir tragis sebagai azab nyata. Rohani dan Ilham terus melanjutkan hidup dengan kesederhanaan. Meski berat, mereka bangkit perlahan, berpegang pada doa dan sabar. Bagi mereka, kehilangan Jamal adalah luka, tapi juga peringatan untuk lebih mendekat kepada Allah. Dan bagi seluruh warga desa, kisah itu menjadi pengingat abadi. Hormatilah panggilan Allah, jangan pernah meremehkan adzan, karena doa dan peringatan yang diabaikan bisa berubah menjadi azab yang nyata.